Selamat pagi Bu Elisa. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Baik. Ya. Kelihatannya berseri-seri, semangat ya Bu. Semangat. Tidak ada jam pelajaran? Ini kosong Pak. Kosong ya? Nanti jam terakhir. Sama dong, saya juga kosong. Makanya ini kesempatan yang bagus bagi saya Bu, berkaitan dengan observasi yang pernah saya lakukan kemarin ya Bu. Iya. Jadi terima kasih Bu Elisa sudah bisa bertemu dengan saya lagi dalam rangka kita membahas yang Bu Elisa sudah lakukan dalam pembelajaran. Tentunya ini berkaitan dengan observasi yang saya lakukan. Ini nanti panjang Bu waktunya Bu. Tidak apa-apa Pak. Nanti ngajar sampai jam berapa? Saya ngajar 1 jam lagi. 1 jam Masih lagi? agak lama. Masih Ini lama 1 jam ya? tidak apa-apa. Oke, kalau begitu kebetulan Bu saya nanti ngajar 2 jam terakhir, sehingga saya masih bisa berjumpa dengan Ibu untuk melakukan bincang-bincang. Gitu ya Bu? Baik Ibu, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bu Elisa atas yang pertama. Kemarin saya sudah diperkenankan untuk bertemu dengan Bu Elisa, mengadakan observasi. Kemudian Bu Elisa kemarin juga sudah mengajar di kelas apa kemarin? Kelas 8B. 8B. Ya. Kebetulan saya sudah tidak mengajar di 8B. Tapi kemarin saya sudah diizinkan Ibu untuk bisa masuk ke ruang guru dan sekaligus mengobservasi pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Elisa. Dan terima kasih yang ketiga, saat ini saya masih bisa diperkenankan lagi untuk membahas lagi tentang refleksi atau apa yang saya pahami dengan pasca observasi melalui percakapan yang ya insya Allah nanti akan berguna bagi saya, berguna juga berguna. Gitu ya Bu. Iya Pak. Baik Bu Elisa. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Putranya pun sehat? Sehat semua. Bapaknya juga sehat? Sehat. Bu katanya kabar saya gimana, keluarga gimana gitu? Saya beri kesempatan sama Bapak untuk bertanya dulu. Oh iya, saya udah tanya loh. Udah tanya ya. Kalau istri saya sehat Bu, anak saya juga sehat. Sudah dijelaskan. Sudah gitu. Yang penting itu kita kalau bekerja nggak sehat itu juga nanti anak-anak didik kita juga ikut-ikutan nggak sehat. Baik, semoga percakapan pada siang hari ini menjadi suatu percakapan yang sehat dan bermanfaat. Bu Elisa, Ya. saya masuk ke materi observasi pasca. Bu Elisa mengajar kemarin di mana ada saya di sana, kemudian videonya juga sudah ada Bu, tapi mohon maaf belum saya lihat lagi, tapi bagus kalau bisa kasih keluar. Nah, kita masuk ke kemarin Bu. Kemarin kan Ibu sudah mengajar. Saya mau bertanya Ibu, bagaimana perasaan Bu Elisa ketika kemarin setelah melakukan pembelajaran di kelas? Rasanya bagaimana? Awalnya saya grogi ya Pak dan bingung. Kira-kira ini akan terlaksana dengan baik atau tidak. Tapi alhamdulillah semua sudah terlaksana dengan baik dan tidak ada apapun. Semua beres sesuai dengan yang saya rencanakan. Grogi? Ya karena belum pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang saya rencanakan ya Pak. Kadang kan ada yang meleset. Nah kemarin betul-betul sudah sesuai dengan rencana saya. Jadi groginya karena belum pernah melakukan pembelajaran diferensiasi, kemudian sambil ini apa sambil direkam. Oh sambil direkam ya, yang bikin itu. grogi itu Bu, karena ada guru lain dalam ini ada penampakan makhluk lain, guru lain gitu, dan ini saya
menunggu ibu memvideo. Padahal ketika saya memvideo itu saya juga tidak perhatikan ibu loh. Sambil saya sambil duduk di belakang, kadang menghadap tembok loh. Ya, jadi tapi ya saya dulu ketika ditunggu oleh guru pengajar praktek saya, itu saya juga grogi. Itu ada di belakang kita, sebelah kita ini dia. Ketika saya ngajar, itu keringat dingin saya pun menetes dari hidung, mata, telinga, badan, semua netes. Gitu. Ibu kemarin wah kelihatan pede banget, betul-betul yakin. Coba ketika ibu melihat saya ditunggui ibu PP itu pengajar praktek saya masuk ruang ajar, ketok pintu aja bentar, suaranya jadi fals, tak. Terima kasih Bu Elisa, walaupun grogi tetapi kemarin saya melihat Bu Elisa berhasil meng-counter semua perasaan yang Ibu rasakan ketika ada orang lain atau guru lain di sana. Saya ucapkan selamat Ibu dan saya sungguh sangat merasa bangga sekali mempunyai teman sejawat, teman kerja seperti Bu Elisa. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ibu masih mampu? Masih. 1 jam loh Bu. Nah, 1 jam ini baru berapa menit? Baru 9 menit, Anda 10 menit. Padahal di sini saya masih punya 50 pertanyaan. Siap ya dia? Siap Pak. Semoga Ibu juga masih bisa bertahan karena ada 59 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua Bu Elisa, Bu Elisa bisa nggak menceritakan kembali tentang area pengembangan pembelajaran Ibu? Maksud saya adalah area apa yang Ibu kembangkan di pembelajaran kemarin? Jadi kemarin itu anak-anak saya kelompokkan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing ya Pak ya. Sesuai kebutuhan belajar mereka. Oh, kebutuhan ya. belajar, tak kira sesuai dengan kebutuhan belajar anak-anak. Kebutuhan belajar. Nah, ya. Itu tentu. Jadi saya sebelum mengelompokkan saya identifikasi dulu apa yang mereka butuhkan ketika belajar. Ada yang butuh uang nggak? Ya. Oh, nggak ada ya. Maksudnya yang butuh belajar itu butuh yang kayak apa? Mungkin anak-anak ada yang gambar, yang menulis, yang punya membuat sebuah video. Saya kelompok-kelompokkan dulu sebelum membuat video. Ya, karena materi di sini kan tentang tempat wisata. Jadi saya kelompokkan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Saya ingin menggambar sebuah tempat wisata tersebut atau ingin membuat video tentang tempat wisata itu. Oh iya, saya ingat kemarin makanya kami betul itu anak-anak ketika di kelompok. Berarti kemarin tuh, oh iya, saya ingat kelompok-kelompok kemarin itu berdasarkan gaya belajar anak ya. Ada yang suka nonton video. Itu kelihatannya yang ada di sebelah kiri ya, kelompok sebelah kiri itu video. Kemudian yang belakang kemarin tuh kalau tidak salah menulis. Kemudian ada yang menggambar sebelah kanan, itu dikelompokkan. Oh gitu ya. Terus ada lagi tuh yang bisa disampaikan selain kemudian saya juga menanyakan perasaan mereka ya Pak ya, bagaimana dengan pembelajaran hari ini setelah pembelajaran selesai ya. Ya betul, saya kemarin ingat ada itu menarik loh. Ya saya kemarin wah ini pembelajarannya sangat hidup, walaupun di jam terakhir ya kemarin sangat hidup. Kemudian anak-anak juga antusias dan dari pengelompokan itu mereka merasa bukan dibeda-bedakan tapi merasa bahwa mereka itu berada di komunitas yang sama senang video, sana suka senang gambar, ini suka yang menulis, membuat narasi, dan mereka kelihatan enjoy. Baik Bu, terima kasih. Itu pertanyaan yang kedua. Bisa saya lanjut pertanyaan berikutnya Bu? Boleh Pak. Bolehnya kok kelihatannya boleh Pak gitu. Kita masih ada waktu. Silakan Pak. Pokoknya 1 jam Bu Elisa bersama saya ini. Nanti kita live di TV.
1 jam bersama Bu Elisa dalam rangka tentang pasca observasi. Masuk ke pertanyaan berikutnya. Menurut Bu Elisa, hal apa atau area apa atau kompetensi apa yang dikembangkan kemarin dan itu sudah tercapai? Kemarin anak-anak saya minta untuk pertama untuk mereka harus tahu informasi apa yang ada di berita tersebut, di artikel tentang tempat wisata itu. Kemudian yang kedua mereka mampu menulis tentang tempat wisata. Ya, setelah itu mereka juga harus bisa membuat konten atau produknya. Gitu ya? Ya. Ya, kemarin itu tentang objek wisata. Jadi anak-anak kemarin sekilas saya mendengarkan itu mereka masing-masing kelompok menarasikan atau mendeskripsikan sebuah tempat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Iya, Pak. Jadi tujuan pembelajaran itu kelihatannya kemarin juga sudah bisa dicapai anak-anak. Kemarin ada yang kelihatannya ada milih tanah lapang sewu atau apa ya? Lapang sewu ada. Sewu, kemudian kemudian tebing bersih juga ada. Museum Sangiran juga ada. Jadi kemarin, oh ya, anak-anak kemarin ada yang diberi tugas berkaitan dengan tempat wisata itu macam-macam bentuknya ya, iya, modelnya macam-macam. Kelihatannya kemarin ya kelompok yang cewek-cewek sebelah kiri itu mau buat video, video, kemudian yang cowok-cowok yang di belakang karena dekat saya Bu, itu mereka membuat kayak komik-komik gambar-gambar itu ya? Iya, gambar. Kemudian yang buat lagu juga Pak. Ada yang lagu juga. Ada yang buat lagu. Kemarin sempat muncul gergeran ya Bu ya? Ada yang buat lagu itu kemarin lagu Stasiun Balapan itu apa ya? Iya. Stasiun Balapan, kemudian lagu apa itu bisa juga loh Bu. Mereka membuat mengambil lirik lagu itu, kemudian mungkin nanti dikasih ornamen gambar atau apa. Ya, bagus Bu itu Bu. Malah kemarin saya kenapa anak kok bisa sampai dia menyampaikan kemarin ngacung ya Bu ya, tunjuk jari, usaha lagu boleh. Iya, di kelompok yang kalau nggak salah sebelah pojok dekat sendiri. Iya. Iya, itu menarik Bu. Jadi yang sudah dicapai ternyata banyak juga ya kemarin itu. Dari gaya-gaya belajar anak itu ternyata pembelajaran ibu tanpa sengaja itu mereka sudah mencapainya sendiri-sendiri. Ya. Kemarin juga sempat ada PR ya Bu, tugas ya Bu. Iya. Kelihatannya itu tugas di rumah. Kemudian yang bentuk video gimana Bu? Itu saya suruh upload di Google Drive Pak. Jadi nanti saya kirim. Jangan yang upload, bukan anak-anak yang upload ke Google Drive saya. Kirain jenengan yang upload. Anak saya berikan link, kemudian mereka upload di link tersebut, dikirimkan ke saya. Anak-anak saya berikan link Google Drive. Sebentar. Anak-anak yang buat video dulu. Anak-anak buat video, buat karya tersebut apa. Setelah itu saya kirim link ke anak-anak tersebut. Ini linknya, tolong tugas kalian hasilnya dikirim ke link tersebut ya. Di situ. Itu juga yang kemarin yang lagu juga seperti itu ya. Betul Pak. Yang gambar-gambar. Ya juga foto kirim ke link. Itu berarti penilaiannya per kelompok ya? Per kelompok Pak penilaiannya. Saya nggak bisa bayangkan gini, satu-satu anak bikin video, kemudian gambar lagu dikirimkan di link yang sama, berarti kan ada 30 produk ya. Untuk kelompok ya. Kelompok Pak, karena kan setiap kelompok saling mengisi ya Pak, kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Kalau video pasti kan bersama-sama berbagi tempat ini A, B, C, dibagi oleh berapa anak itu ya Pak ya. Jadi mungkin video itu satu HP anak-anak isinya 9 orang. Kemarin ada 4 sampai 5 orang. 4-5 orang.
Ya. berangkat ke Lawang Sewu untuk video gitu. Ya kan, Lawang Sewu itu luas toh Pak. Iya. Nah, berarti kan harus dibagi. Kalau hanya ada satu anak yang di situ, nggak mungkin Pak. Nggak, saya tahu mereka paling ambilnya juga dari YouTube kan Bu. Nggak mungkin mereka datang naik becak ke Lawang Sewu, ya. Nah, itu orang tuanya kan nanti bilang ke sekolahnya ada tugas apa. Kemarin kelihatannya juga itu menyampaikan bisa ngambil video. Kalau yang jauh-jauh diambil video yang dari Iya, YouTube. betul. Kalau yang dekat-dekat kayak pasar atau mungkin di mana itu JLS itu atau mana kan. Tapi kalau yang luar daerah kan biasanya Iya, yang begitu. Ya. keren Bu, bagus sekali yang kemarin itu yang video kemudian yang lagu itu sudah ada yang kirim hari ini? Sudah Pak. Sudah Selesai sudah semua. Ibu cek semua. Masa semua Bu? Sebagian sudah saya besar cek. Pak. Iya. Ya video juga sudah kirim. Yang video sudah dikirim juga Pak. Ini Bu Guru teladan begitu ngasih tugas hari ini ngasih link, hari ini juga Karena ada deadline-nya Pak kemarin Ada 1 deadline-nya. minggu. Nah ini karena ada deadline-nya ini, jadi anak-anak jadi gua segera mengumpulkan. Kalau saya kadang-kadang nggak kasih deadline. Nah, ini. Baik Bu, pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang ke 53. Bu Elisa mohon izin saya menyampaikan hasil observasi yang saya sempat tulis kemarin ketika Bu Elisa mengajar. Nah, boleh tidak Bu? Boleh Pak, silakan. Nah, benar kalau hasilnya slide boleh tidak? Tidak Hasilnya apa-apa. bagus pasti boleh kalau slide? Boleh, tidak apa-apa. Enggak, hasilnya ini pasti bagus. Boleh nggih? Boleh. Begini Bu Elisa, dari hasil observasi pengamatan yang sudah saya lakukan di dalam kelas itu, yang jelas nomor 1 saya melihat pembelajaran Ibu di kelas itu sudah sesuai dengan modulnya, sudah sesuai dengan tujuan Ibu ketika kemarin di observasi ya Bu. Tujuannya karena saya mencatat, kemudian tujuannya sudah tercapai. Kemudian saya melihat Bu Elisa juga kelihatan semangat sekali, antusias. Itu walaupun berada di jam terakhir itu dalam memberikan pembelajaran, membuat narasi dulu. Kalau ibarat lagu itu intronya itu sudah indah, jangan intronya sudah bagus sehingga anak itu stay fokus dan betul-betul tertarik dengan apa yang akan dikerjakan. Kemudian karena ini pembelajaran kelompok, saya lihat kemarin per kelompok juga personilnya itu aktif-aktif juga karena memang materinya juga bagus, dan Ibu juga sangat intens sekali menghampiri kelompok-kelompok yang kira-kira kurang begitu aktif. Ibu hampiri, kemudian Ibu bantu, itu bagus sekali Bu. Dan kemarin juga siswa juga ketika mereka tidak mengerti, mereka juga sangat berani untuk bertanya gitu. Kemarin sempat ada yang nanya ke saya, ya saya tidak layani lah, kan gurunya bukan saya. Saya bilang, tanya itu gurunya, bukan saya. Kirain tanya Pak Endras, tidak boleh lah. Dan kemarin sempat saya melihat juga ada kelompok yang gambar ya Bu, ada yang diem gitu karena kelihatannya kurang enak badan, gitu, agak flu gitu. Jadi dari observasi atau pengamatan yang saya lakukan itu yang saya dapatkan overall bagus. Dan nah ini untuk selanjutnya kira-kira Bu Elisa ini apa Bu? Saya pengen tahu nih, kemarin ketika mengajar itu ada nggak kendala-kendala atau masalah yang muncul ketika sedang mengajar? Untuk kendala sebenarnya tidak ada Pak ya. Hanya saja anak ini ya Pak perlu diaktifkan. Karena ketika anak hanya diam dan kurang berani, sebagai guru harus memancing mereka. Diberi stimulus. Ya. Perangsang gitu. Ya. Supaya mereka lebih aktif lagi agar mau Bu saya Bu gitu.
Baik, mungkin dari persiapan kelas, kondisi kelas, lingkungan sekitar, mungkin dari kemarin yang kelas 9 kan juga kelihatannya agak ramai gitu kemarin, tapi bisa terkendali gitu. Jadi kendala enggak? Tidak ada kendala Tidak ada karena kendala. ya sudah bisa terkendali. Berarti kan guru yang sebelah itu berarti secara langsung ikut membantu juga. Oke. Kemudian Ibu, dari hasil dari yang sudah dilaksanakan, dari yang sudah saya lihat kemarin juga ketika Ibu mengajar, kira-kira Ibu ke depannya kita kan berproses ya, kita berproses, Ibu berproses, saya juga berproses, Ibu berprogres, saya juga berprogres. Kira-kira ke depannya apa yang akan Ibu lakukan? Kalau dalam bahasa saya rencana tindak lanjut Ibu berkaitan dengan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Ada bayangan-bayangan, ini mau saya kembangkan yang ini. Setelah tadi saya mengajar, mungkin Ibu sudah melihat videonya, kok saya kurang di sini ya, atau mungkin ini sudah bagus saya kembangkan. Ada nggak rencana-rencana ke depan ya berkaitan dengan pembelajaran yang sudah karena sebelumnya saya belum pernah melakukan pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Kemungkinan untuk kedepannya saya ingin melakukan pembelajaran diferensiasi konten maupun proses dalam setiap pembelajaran itu. Konten dan proses. Ya, Produknya kemarin sudah ya. produk maupun prosesnya. Ya. Itu untuk kedepannya seperti itu. Mungkin bisa diberikan gambaran sedikit tentang konten proses. Jadi karena tadi saya sudah bilang kalau saya belum pernah melakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, setelah itu saya ingin melakukan pembelajaran diferensiasi karena saya merasa tertarik. Ternyata ketika anak dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, mereka bisa bekerja sama dengan baik. Ya, jadi ini saya mulai terapkan di kelas-kelas yang lain juga, seperti itu. Karena mereka bisa berproses dan menghasilkan kreativitas masing-masing setiap kelompok. Berarti jenengan harus berterima kasih kepada saya. Gara-gara saya jenengan paham tahu pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Iya, Saya kan? jadi mempraktikkan pembelajaran diferensiasi ini. Sama Bu, saya juga saya berproses. Nah, saya tularkan nih sama Ibu, ya, supaya nanti kalau ada salah, Ibu bisa mengoreksi. Ibu ada yang kurang, saya bisa melengkapi. Nah, berdiferensiasi itu ternyata enak. Iya, betul. Kita juga tidak susah. Jadi semua dikembalikan ke anak berdasarkan keinginan, kemampuan, gaya belajar anak. Iya, Bu. Iya, Pak. Terima kasih sama saya. Terima kasih. Saya juga Pak. terima kasih sama bu guru PK saya dari sana itu, karena beliau lah saya juga tahu cara atau tahu pembelajaran berdiferensiasi. Gitu ya Bu. Ya, ini sudah masuk pertanyaan yang ke-59 sehingga ini sudah selesai ya. Jadi ini sudah lama sekali. Saya tahu Ibu nanti juga akan mengajar, saya pun juga begitu, sehingga mungkin untuk pasca observasi ini sekiranya sudah cukup itu. Terima kasih atas waktunya Bu Elisa kepada saya. Mari kita selalu berdoa, kita berikan yang terbaik untuk anak-anak. Ya, kita mereka, kita bimbing mereka menuju kodratnya, menuju anak-anak yang betul-betul mereka itu bisa merasakan bahagia di gitu Ibu, terima kasih. Kita mungkin bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Iya, Pak. Terima kasih Ibu sudah mendampingi saya dan juga Elisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.